saya Alyana Mata Zulfa. Nama saya Najwa Sakina. Nama saya Anissa Oktaviani. Nama saya Jessica Rianti Syifa. Nama saya Ramadan Al-Habsyi. Kami ingin tahu nih gimana sih tanggapan Pak Imam mengenai hal tersebut. Ya, memang di usia kalian antara 15 sampai 17, karena dunia remaja rasa inginnya lebih tinggi, jadi pengen mencoba-coba. Jadi di sekolah kan ada aturan, tapi kecenderungan untuk melanggar cukup tinggi. Jadi itulah ya, berkaitan dengan remaja ya begitu memang. Jadi ada aturan tapi pengen dilanggar, ada aturan pengen dilanggar. Jadi itu memang ya kodratnya sebagai orang yang bergelut dengan dunia remaja. Jadi kalau alangkah anehnya kalau bekerja dengan remaja terus adem-adem aja, ayam itu kayaknya nggak mungkin. Pasti akan ada yang melanggar, pasti akan ada yang pengen tahu begitu. Iya Pak. Ya, terus Tapi kalau misalnya siswa-siswinya melanggar terus, gimana sih Pak? Bapak bakal bertindak kayak apa? Apa yang bakal Bapak lakukan untuk biar siswa-siswinya itu bisa taat sama aturan gitu? iya, yang namanya sekolah pasti ada aturan. Nah makanya jadi siswa-siswi anak-anak remaja ini juga harus taat kepada aturan. Kalau nggak taat ya akan dikenai sanksi, akan nanti sampai dengan sanksi terberat adalah keluar, ya, karena mungkin tidak cocok dengan aturan-aturan main yang diterapkan di 83 ini. Jadi harus konsekuensinya taat aturan. Anak-anak yang masuk sini harus mematuhi aturan yang ada di sini, begitu. Pak, aku mau nanya nih tentang yang kebiasaan-kebiasaan kecil di SMA 83 ini tuh yang sering banget diabaikan sama siswa-siswa di sini. Misalnya contoh tuh tadi kayak waktu pas pagi upacara, itu gurunya udah manggil-manggilin buat baris, tapi anak-anaknya tuh gak mau baris Pak. Malah mereka ada yang main-mainan, ngobrol. Itu gimana Pak menurut Bapak tuh? Ya, berkaitan dengan itu soal kedisiplinan itu ya. Jadi harus udah waktunya upacara harus siap upacara, tapi nyatanya masih ada yang berleha-leha, masih ada yang santai-santai, masih ini masih itu. Jadi akhirnya lama lagi. Ya itu kebiasaan-kebiasaan yang perlu diubah, kebiasaan-kebiasaan buruk yang perlu diubah. Jadi dari satu individu ke individu yang lain jadi sifatnya kolektif. Kalau satu individu sudah bisa berubah, kemudian bisa menyebar ke yang lain. Jadi nanti bisa, wah, waktunya tidak perlu diumumkan oleh melalui mikrofon ini, ayo baris kayak bebek aja. Harusnya udah tidak, karena kalian sudah pernah SD juga kalau upacara begitu, SMP juga begitu. Jadi SMP sudah terbiasa, ya sudah waktunya upacara siap. Jadi mendekati disiplin-disiplin yang ketat begitu ya. Iya, benar, kesadaran diri. Nah, inilah mengetuk atau memupuk kesadaran pada masing-masing orang itu tidak mudah. Harus muncul, harus bersama-sama. Kalau dari dalam diri sendiri sudah sadar, dari masing-masing diri sudah sadar, maka diharapkan bisa berubah. Tapi kalau dari dalam diri sendiri, malasan nanti, saya bukan petugas ini, saya nanti akan baris di belakang, ya akan semuanya akan begitu. Seperti juga gini, kalau ada acara atau apa, nggak mau duduk di depan masih kosong, maunya di belakang kemana? Itulah harus ada yang memulai untuk duduk di depan, baris di depan. Jadi depan udah penuh, belakang, depan udah penuh, belakang. Itu adalah
butuh kesadaran yang benar-benar prima dari masing-masing orang, dari masing-masing remaja yang sedang belajar kedisiplinan, karena kedisiplinan juga merupakan proses belajar, bukan hanya matematika, bukan hanya bahasa Indonesia, tapi mendisiplinkan diri, belajar antri, ya itu juga belajar juga. Jadi itu belajar tentang kehidupan namanya, ya gitu. Nah, dari semua kebiasaan dan aturan yang dijalankan di SMA 83 Jakarta, satu hal yang bisa kita pelajari adalah bahwa kesadaran hukum bukan cuma soal aturan tertulis, tapi tentang sikap dan tanggung jawab kita sebagai warga sekolah. Dengan menaati tata tertib, datang tepat waktu, berpakaian rapi, dan menghormati sesama, kita sudah ikut berperan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan nyaman. Harapannya kesadaran hukum yang tumbuh di SMA N83 ini nggak cuma berhenti di lingkungan sekolah aja, tapi juga bisa terbawa sampai ke kehidupan sehari-hari di luar sekolah. Karena pada akhirnya taat aturan itu bukan tanda kita terpaksa, tapi bukti bahwa kita peduli. Hai guys, jadi saya udah bareng sama Kak Rades dan sama Kak Breva dan ingin melanjutkan podcastnya. Nih Kak, pertanyaan pertama, kalau SMA 83 nggak ada aturan tuh kira-kira gimana ya menurut Kakak? Kalau SMA Negeri 83 nggak ada aturan, menurut saya ya sekolahnya pasti bakal chaos ya. Apalagi kayak anak-anak yang bisa dibilang agak susah diatur lah. Ada aturan aja mereka masih susah diatur, apalagi nggak ada. Pasti mereka bakal bertindak sesuai kemauan mereka sendiri tanpa adanya aturan. Jadi mereka bebas mau ngapain aja, gitu sih. Nah, Pak, di pertanyaan kedua, pernah nggak ngerasa aturan sekolah itu lebay? Ceritain dong Kak. Pernah banget. Jadi memang aturan sekolah tuh menurut saya sendiri, opini saya sendiri, itu banyak aturan sekolah yang emang gak make sense dan cukup lebay. Kayak dari tata seragam, misalkan gak boleh baju pendek, gak boleh pensil atau gak boleh span, terus gak boleh pakai kaki pendek, gak boleh pakai aksesoris. Kayak emangnya kenapa? Apakah itu akan mengganggu pembelajaran? Terus kalau misalkan sepatu, kenapa harus berwarna hitam? Apakah jika saya bikin warna putih atau pink akan bikin kalian sakit mata? Enggak kan? Cuman memang mungkin akan dibuat untuk mengurangi kesenjangan sosial ataupun kesenjangan ekonomi. Tetapi mungkin peraturannya itu memang tetap harus ada, cuman mungkin lebih diringankan aja. Jadi nggak harus dibikin lebih fleksibel lah, nggak harus sekeras itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, pernah lihat gak sih kakak teman yang ngelanggar tapi lolos, reaksi kakak itu gimana? Kalau dari saya sendiri, udah beberapa kali sempat ngeliat juga. Itu biasanya antara emang dia punya kedekatan pribadi dengan guru, atau memang nama baiknya yang dijaga. Misalkan memang dia memiliki sesuatu jabatan atau sesuatu privilege yang memang mengharuskan untuk menjaga nama baiknya dan gak mungkin dia dipermalukan di depan sekolah. Jadi dia mungkin bisa dibantu. Misalkan upacara dia gak bawa topi, ya mungkin bisa aja dia dipinjemin topi atau gimana pun. Jadi sebenarnya tergantung pelanggarannya juga apa yang dia buat. Kalau misalkan pelanggaran ringan, ya udahlah ya. Cuma kalau misalkan pelanggaran berat, agak kecewa sih jujur. Ya tergantung gurunya juga sih. Terkadang tuh penilaian guru terhadap sesuatu pelanggaran itu kan berbeda-beda ya. Jadi ada misalnya ada yang nggak bawa topi menurut guru A, oh ya udahlah nggak bawa topi doang. Dan ada menurut guru B, oh ini nggak bisa nih giniin. Kita harus tertib sama sekolah, aturan sekolah gitu. Jadi memang standar guru-guru itu masih beda-beda, belum sama rata. Itu sih. Oke guys, sampai sini aja podcast kita kali ini. Terima kasih untuk Kak Rades dan Kak Breva. Sampai jumpa.